Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haja ketemu bareng aku, Yuni. Apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, berkah barokah rezekinya, lancar terus usahanya. Amin, Allahumma amin. Hari ini pagi ya, ini aku bikinnya ambil videonya pagi. Barusan aku dari angon guguk. Ini aku masih ada aduh agak batuk dah. Aku masih ada di majikan yang lama ya teman-teman. Dan ini aku mau bikin sarapan. Ayo, aku kemarin tuh ke Costco. Aku bilangnya Costco. Itu agak susah ngomongnya aku. Costco apa sih? Itulah ya. Nah, aku kemarin beli ini. Dibeliin majikanku. Kemarin harganya berapa ya? Hampir 500 ente kalau nggak salah. Dan nanti ini aku mau seduh, bisa diminum berdua sama nyonya. Dan ditanya kan, kamu mau apa? Katanya kayak gitu. Aku sebenarnya sungkan ya mau ambilnya, tapi ditawarin yang ada susunya gitu loh. Cuman aku tahu nyonya aku nggak suka kan ya, terus aku milih ini aja. Yang mana sih ya? Aku pilih ini yang nggak ada susunya gitu, dari kacang-kacangan gitulah teman-teman. Jadi kita bisa minum berdua. Gimana sih bukanya? Ribet bener lah. Aku yang buka duluan. Yuk. Oh, tada! Ini isiannya kayak gini. Wah, jatuh dia. Kayak gini. Ini aku mau buka ya teman-teman, mau nyobain rasanya kayak gimana. Jaket aku mengganggu pemandangan. Alah yo kok mintol. Ini aku mau sedikit sambil cerita ya nanti. Cerita. Wah, tumpah dia. Aturan tadi airnya belakangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seduh dulu. Aku mau sambil cerita kalau aku mau pindah ya teman-teman. Mau pindah dari majikan yang ini. Kenapa kok mau pindah? Ya karena sudah ada yang enggak aku jaga. Gimana tuh ceritanya? Sudah enggak ada lansia yang aku jaga gitu di sini. Jadi kok nggak ada gitu kan? Tiap hari jaga Tuan. Tuan sudah pergi ya teman-teman. Tuan sudah meninggal.
nggak boleh nangis tapi ya. Jadi beliau itu pergi setelah ya waktu bulan 12 itu beliau masuk rumah sakit. Terus Januari tanggal 10 beliau keluar ya dari rumah sakit. Nggak taunya nggak bertahan lama gitu. Kira mau sembuh, kesini-sini beliau tambah sesak napas gitu. Awalnya waktu ke rumah sakit itu sakitnya karena bengkak-bengkak semua seluruh badan, termasuk alat kelaminnya ya. Sama kayak waktu di bulan 5 waktu itu keluhannya sama kayak gitu. Tapi yang terakhir kali masuk rumah sakit itu beliau lebih parah gitu teman-teman. Kalau kita seminggu itu udah bisa berat badan itu kan karena bengkak ya, jadi berat badan itu tambah berat gitu. Nah itu dokter sudah melakukan segala cara gimana caranya biar turun gitu, sampai beliau diinfus kayak protein gitu. Satu botol kecil itu harganya hampir 1 juta, tapi nggak ada perubahan tapi lambat gitu. Dan nyonyaku bilang kalau udah agak mendingan lebih baik boleh nggak keluar dari rumah sakit gitu ya. Mungkin karena di rumah itu banyak kerjaan gitu, karena majikan aku juga guru ya teman-teman. Terus di rumah ada ngejaga si bocil sama ada 2 guguk, jadi repot gitu kalau mondar-mandir kalau tuan ada di rumah sakit. Sedangkan aku ada nunggu tuan di rumah sakit itu harus bolak-balik sama tidur di sono terus gitu. Jadi yang bantu nyonya itu kan nggak ada gitu. Akhirnya 10 hari doang di rumah sakit, tapi perubahannya itu lambat ya. Setelah di rumah bukannya malah mendingan, tapi tambah makin hari makin parah. Pas aku lupa itu beliau meninggalnya itu tanggal berapa, pokoknya seminggu sebelum lebaran gitu, lebaran Cina ya maksudnya, sebelum Konien. Nggak taunya beliau itu mengalami sesak napas gitu. Setelah sesak napas beliau dilarikan ke rumah sakit, tapi pihak rumah sakit menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit besar, karena di rumah sakit yang sebelumnya yang kita nginap sebelumnya itu angkat tangan gitu, karena ada alatnya yang nggak ada di situ gitu. Ada salah satu alat yang nggak ada di situ gitu, yang ya pokoknya akhirnya dirujuk ke rumah sakit besar gitu. Nah di situ di rumah sakit besar itu kita berangkat pagi ya, sekitar jam 11 gitu, atau pokoknya jam 11-an gitu. Tapi nyampe sana itu langsung ditangani, kata dokter nafasnya itu makin ngedrop, dan jam 2-an dibilang kata dokter ini harus diambil tindakan buru-buru, hari ini dia pergi gitu. Kita kaget ya karena mendadak gitu. Terus kata dokter dilakukan rongsen lah, terus
dicari penyakitnya itu kan memang beliau itu sakit jantung ya, tapi yang menyebabkan itu katanya bukan karena jantungnya, karena ada infeksi di badannya. Tapi dicari itu nggak ada teman-teman. Setelah sore karena teriak-teriak terus ya beliau merasa kesakitan. Kalau kayak kita mungkin aku kurang paham ya, kalau menurut aku mungkin itu memang sudah waktunya gitu. Jadi mengalami kesakitan itu yang benar-benar parah gitu. Beliaunya itu teriak-teriak dan akhirnya disuntik bius ya, biar beliau nggak teriak-teriak. Dicarilah penyakitnya itu apa, karena infeksi itu sudah menyebar katanya. Jadi ditemukannya di bagian kaki, karena sehari sebelumnya itu memang beliau ngeluh nggak bisa berdiri gitu teman-teman, sakit, kakiku sakit gitu, lemas gitu. Setelah ditemukan dibelek lah, takutnya ada nanah gitu yang di situ gitu. Nggak taunya nggak ada nanah sama sekali, tapi berupa cairan. Kan sebelumnya beliau masuk rumah sakit sebelumnya itu karena bengkak ya, badannya bengkak gitu, dan nggak bisa mendingan gitu. Nggak taunya itu cairannya itu banyak di badannya dia. Nah, di badan beliau itu sudah infeksi parah lah gitu. Nggak taunya kata dokter ini harus dilakukan amputasi gitu. Kalaupun hari ini memang waktunya pergi, takutnya beliau kalau bangun setelah diamputasi bukannya malah bahagia, malah kecewa kan, kakinya nggak ada gitu. Buat apa gitu. Akhirnya 1 malam nginap di rumah sakit, paginya beliau dinyatakan pergi gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku sudah nggak ada yang aku jaga. Sebenarnya nyonya juga sayang karena aku harus pergi ya. Karena nyonya juga ngomong ke agent, boleh nggak kalau ambil aku buat beres-beres aja di rumah gitu. Tapi nggak bisa ya, karena nyonya masih sehat gitu, masih bisa jalan dan umurnya belum mencukupi buat ambil walau. Akhirnya aku harus pindah gitu. Nah gitu ceritanya. Jadi Tuhan yang aku jaga udah pergi ya teman-teman. Ya kadang kangen, tapi nggak boleh sedih karena beliau sudah bahagia di sana, udah nggak sakit lagi, udah nggak ngalami teriak-teriak. Walaupun beliau itu kadang ngomongnya jahat sama aku, yang kadang ngatain aku segala macam, tapi ya inilah perasaan seorang yang ngejaga lansia ya. Gimana pun tetap bakal sayang gitu. Gimana gak sayang, kan kita segalanya yang ngurusin gitu. Udah, jangan sedih, gak boleh. Sorry. Jadi melau. Ini aku sambil sarapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini manis teman-teman. Rasanya kayak ini loh, bubur anak-anak
beranak-anak. Kau tahu, iya, dulu waktu adik aku kecil itu kan suka kalau posyandu itu dapat kayak bubur gitu, dikasih air panas terus diseduh. Nah itu kayak gitu rasanya. Doain ya teman-teman, aku di tempat yang baru nanti betah. Ya udah, segitu aja video dari aku. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.